Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita sudah dalam masa-masa retret agung. Semoga kita semakin bertekun agar rahmat-rahmat Tuhan berlimpah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa. Dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang pertama, kisah tentang Yesus dicobai iblis di padang gurun. Yesus menyepi. Dan ketika dia menyepi, banyak godaan setan. Kita juga, Bapak Ibu, ketika kita berjuang untuk mengikuti Yesus, kita mau menyepi selama retret agung ini, kita juga akan digodai terus-menerus dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan manusiawi kita. Pertanyaannya, kenapa Yesus menang? Yesus menang terhadap godaan iblis karena pertama-tama yang Yesus lakukan adalah kehendak Bapa di surga, bukan kemauan atau kehendak dirinya. Kita juga demikian. Kita akan menang dalam masa retret agung ini kalau yang kita lakukan adalah kehendak Allah, bukan kemauan daging kita. Memang kemauan daging itu selalu nikmat. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk mengekang diri bahwa ada rahmat-rahmat yang jauh yang dijanjikan lebih besar yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Maka ketika kita bertahan dari godaan-godaan setan, percayalah, hidup kita diubah. Kita menjadi manusia-manusia baru yang siap menerima berkat-berkat berlimpah yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Masa pertobatan ini juga kita berjuang untuk tidak mementingkan diri dan keselamatan kita sendiri.
tapi juga kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau berbagi hidup dengan orang lain, agar berkat-berkat itu juga bukan hanya menjadi milik kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, 3 pencobaan Yesus dibandingkan dengan 3 godaan manusiawi. Pemuasan indrawi, yaitu kerakusan dan nafsu, kekuasaan dan kekayaan, ketamakan, dan pamer, kesombongan, keangkuhan. Maka obat untuk ketiga godaan ini adalah 3 praktik dalam masa prapaskah yang sedang kita hadapi saat ini. Puasa, derma, dan doa. Dengan berpuasa dan penyangkalan diri, kita belajar mengendalikan diri kita masing-masing. Dengan berderma, kita melepaskan diri dari hal-hal materi dan menghindari menciptakan kebutuhan palsu untuk diri kita sendiri. Dengan berdoa, khususnya menggunakan kitab suci seperti yang dilakukan Yesus, kita merendahkan diri di hadapan Allah, bersandar pada kasih karunia-Nya. Selamat untuk terus melanjutkan retret agung Anda semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan dalam retret agung kita ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap mujizat-mujizat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami orang yang berdosa ini. Ampuni segala kelemahan dan kerapuhan kami. Berikanlah kami kekuatan, utuslah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi, dan tetap setia untuk mendengarkan Engkau dan melaksanakan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang merugikan diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan merusak kemuliaan nama-Mu. Bantulah kami, agar kami juga bisa berbagi hidup dengan orang lain. Berkatilah semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang punya pergumulan yang berat. Berikanlah mereka apa yang mereka masing-masing butuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.